Ibu Agnes yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berita-berita aktual dan faktual. Pemilihan kepala daerah adalah masa ketika para pemimpin baru akan membagikan visi misi dan dipilih secara serentak oleh rakyat di hari yang telah ditentukan. Pemilihan yang terjadi tidak mungkin menutupi adanya kecurangan yang terjadi pada pihak lawan. Seperti berita yang akan saya bawakan kali ini, diketahui adanya kecurangan di Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam pemilihan ini, tim Anies Sandiaga dan Ahok Jarot maju dalam Pilgub saat itu. Setelah pemilihan dilakukan, tim ses Ahok Jarot mengklaim menemukan adanya beberapa kecurangan, intimidasi, dan insiden kurangnya surat suara di berbagai TPS dan sudah diverifikasi. Saat ini saya akan mengulik berita kecurangan ini bersama tim ses Ahok Jarot, tim ses Anies Sandiaga, saksi mata, pendeta, dan ahli hukum. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber. Selamat malam Pak Billy. Malam juga, Bu. Bagaimana sudut pandang tim Ahok Jarot menanggapi masalah pada Pilgub DKI Jakarta 2017? Pertama, pihak kami menemukan adanya kekurangan surat suara yang jumlahnya rata-rata di atas 100 surat suara di beberapa TPS. Beberapa TPS tersebut yang dimaksud itu adalah TPS 25, TPS 26, TPS 27, dan TPS 28 di daerah Kopior Timur, dan di beberapa TPS daerah lainnya. Jadi di sini dilaporkan adanya intimidasi di TPS. Apakah benar, Pak? Iya benar Bu, dan Kemudian kami juga menemukan bahwa dugaan intimidasi pemilihan di TPS 13, 16, 17, dan 24 di Kelurahan Kamar dan di beberapa TPS daerah lainnya yang menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan. Lalu hal serupa juga ditemukan di TPS 15, yaitu di daerah Ancol, yaitu terdapat kerumunan orang dengan atribut tertentu. Lalu hal ini membuat Ahok Jarot enggan turun ke TPS. Lalu ditemukan bahwa data itu sudah kami verifikasi dan betul ada intimidasi. Jadi apa yang tim ses Ahok Jarot bilang benar, terdapat intimidasi di berbagai TPS yang sudah diverifikasi. Lalu dari tim ses Ahok Jarot juga telah menemukan kasus seorang warga atas nama Parman di TPS 54 RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, yang diduga menggunakan formulir C6 atas nama orang lain, yaitu milik Hasan Basri, 61 tahun. Saksi kami melaporkan telah menyaksikan secara langsung ketika peristiwa ini terjadi. Jadi di sini kami sudah bersama Ibu Danisa. Selamat malam Bu Danisa. Apakah benar Ibu Danisa adalah saksi mata dalam peristiwa tersebut? Selamat malam Bu. Jadi memang benar bahwa saya adalah saksi mata dari tindak kecurangan yang dilakukan oleh seorang warga di TPS 54 RW 007 Kelurahan Tugu Selatan. Jadi kala itu saya berada di TPS 54 dan melihat ketika peristiwa itu tengah terjadi bahwa terlihat seorang bapak yang bernama Parman menggunakan surat suara C6 milik orang lain, yang diketahui bahwa surat suara tersebut dimiliki oleh seorang bapak yang bernama Hasan Basri berusia 61 tahun. Kemudian hal tersebut memang menunjukkan bahwa benar adanya kecurangan yang terjadi di TPS 54. Meskipun saya pribadi tidak mengetahui pasangan calon siapa yang dipilih oleh beliau, namun kita sebagai warga pasti tahu betul bahwa satu suara yang beliau berikan untuk paslon yang ia pilih pasti sangat berharga untuk paslon tersebut. Mungkin hal tersebut yang juga dapat mendorong untuk beliau melakukan tindak kecurangan tersebut dengan menggunakan surat suara milik orang lain. Baik, terima kasih Ibu Danisa. Jadi apa yang Ibu Danisa katakan, sang pelaku menggunakan formulir C6 atas nama orang lain. Terima kasih Bu, selamat malam. Paslon tersebut, mungkin hal tersebut yang juga dapat mendorong untuk beliau melakukan tindak kecurangan tersebut dengan menggunakan surat suara milik orang lain. Baik, terima kasih Ibu Danisa. Jadi apa yang Ibu Danisa katakan, sang pelaku menggunakan formulir C6 atas nama orang lain. Terima kasih Bu, selamat malam. Lalu apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut, Pak? Jadi saat ini pelaku telah dilaporkan ditangkap warga di TPS itu dan akan diproses hukum lebih lanjut lagi. Kami hanya berharap semua pihak mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sehingga hasil akhirnya tidak terdapat kecurangan antara pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandiaga. Baik, terima kasih.
kasih Bapak Gili. Jadi sang pelaku sudah ditangkap dan akan diproses lebih lanjut lagi ya Pak. Lalu bagaimana tanggapan tim ses Anies Sandiaga pada perihal tersebut? Jadi pihak Anies dulu memiliki keterlibatan dalam memobilisasi massa untuk mempengaruhi hasil suara di beberapa TPS. Ini mencakup tuduhan, intimidasi, penggunaan isu agama, dan berbagai strategi kampanye yang kontroversial. Meskipun kontroversial, Anies menegaskan bahwa kampanye yang dilakukan adalah sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Dan Anies telah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan integritas. Apakah benar tim ses Anies Sandiaga tidak melakukan kecurangan tersebut dan bukti-bukti apa yang dapat mendukung statement Bapak? Ya benar, jadi bukti yang lebih jelas bisa berupa audit atau investigasi independen yang dilakukan oleh lembaga terpercaya yang menemukan tidak adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan tersebut. Selain itu, pengawasan ketat selama pemungutan dan penghitungan suara serta kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan juga dapat menjadi bukti tambahan yang kuat terhadap pemilihan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Edo dan Bapak Billy. Selanjutnya saya akan memberikan kepada ahli hukum. Dari apa yang sudah ahli hukum Ahok katakan, Anies terdapat kecurangan yang melanggar hukum pasal 18(2)A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, di mana dalam pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana dengan pidana penjara 24 sampai 72 bulan dan denda 24 juta sampai 72 juta. Kisah kecurangan yang terjadi pada Pilgub 2017 DKI Jakarta mengingatkan saya mengenai kisah pemilihan Barnabas dan Tuhan Yesus pada masa Paskah. Kisah ini berasal dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Awalnya Yesus dijual sebanyak 3 kali seharga 30 keping perak. Kala itu ada perayaan hari raya Paskah di mana Pilatus memiliki kuasa untuk melepaskan tahanan setiap tahunnya. Saat itu ada juga penjahat besar bernama Barnabas yang ditahan karena perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Pada saat itu imam besar mengalami guncangan-guncangan karena orang banyak ini berpihak pada firman, nubuat dan mujizat yang Yesus lakukan kala itu. Mereka menganggap bahwa Yesus menjadi penyesat orang-orang. Maka mereka menangkap Yesus untuk diadili. Namun, Pilatus yang saat itu bertindak sebagai pemimpin melakukan kesalahan dengan tidak bertanggung jawab mencari tahu kejahatan Yesus terlebih dahulu. Seharusnya ia mengadili Yesus dengan benar dan adil. Setelah itu istri Pilatus dan Pilatus berbincang mengenai istrinya yang bermimpi, sehingga membuat istrinya menderita. Ia pun memberitahu Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah dan meminta Pilatus untuk tidak ikut campur. Istri Pilatus melakukan kesalahan dengan hanya mengatakan peringatan sebatas verbal dan tidak melakukan usaha. Kemudian wali negeri bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapa yang akan dibebaskan? Apakah Barnabas atau Yesus? Mereka pun memilih Barnabas untuk dibebaskan. Lalu Pilatus bertanya, akan diapakah Yesus kepada mereka? Orang-orang Yahudi pun meminta supaya Yesus untuk disalibkan. Pilatus berpura-pura untuk menanyakan apa kesalahan yang Yesus lakukan. Namun hanya untuk mendapati bahwa orang-orang Yahudi semakin gencar meneriakkan bahwa Yesus harus disalibkan. Kemudian, Pilatus merasa usahanya akan sia-sia dan ia membasuh tangannya sebagai tanda ia tidak ikut campur dengan penyaliban Yesus. Sehingga lagi-lagi ia lepas tanggung jawab. Lalu Pilatus membebaskan Barnabas bagi orang-orang Yahudi dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pemilihan ini memang menunjukkan tidak adanya kecurangan yang terjadi di saat pemilihan Barnabas untuk dibebaskan. Namun Pilatus tidak melakukan tindakan yang adil. Ia tidak menelusuri lebih lanjut mengenai apa kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.